Episode 11 Malam Para Nabi, 2. Seorang nabi seperti kita. Iya, pada awalnya, saya tidak menyadari bahwa dia adalah seorang nabi. Sekarang sepertinya dia tahu masa depan seperti kamu. Petik 2. Kemudian, sepertinya dia tahu lebih banyak daripada kamu. Dia membunuh demon delusional dan melahap skenario tersembunyi di awal. Berkat itu, rencanaku menjadi bengkok. Petik 2. Ada pria seperti itu. Tentu saja ada. Orang itu tepat di depan Anda. Dia bahkan tampaknya menyamar sebagai aku. Ketika saya bertemu dengannya terakhir kali, dia berada di ambang kematian tetapi dia masih cenderung aktif di dekat Chungmuro. Petik 2. Konstelasi, sekretif plotter, mengagumi kelalaianmu. Petik 2. Chungmuro, jangan katakan padaku. Petik 2. Jung Minseok terkejut dan membuka smartphone-nya, mengetuk keyboard seperti Lee Sung Kook. Mungkin dia sedang memberitahu para nabi lainnya. Jung Minseok mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan saya menjawabnya dengan singkat. Seperti ini. Maka regresi ketiga berubah. Kamu benar-benar Yo Jong-hyuk. Petik 2. Jung Minseok sangat terkesan. Itu sebabnya kamu mendapatkan gadis itu bukannya delusional demon. Dia sepertinya cukup untuk menggantikan Kim Nam-woon. Dia mengalahkan saya dalam satu pukulan. Petik 2. Yang paling penting adalah kesalahpahaman mereka. Jung Minseok berpikir sejenak sebelum berkata, tapi ketika mendengarkan cerita Yo Jong-hyuk, aku sepertinya tahu siapa yang membunuh demon delusional. Kamu tahu? Iya, saya mengatakan ini sebelumnya. Izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya, tidak semua nabi berada di pihak yang sama. Petik 2. Saya berharap untuk mendengar percakapan ini. Jika ada 48 yang tahu masa depan, akan ada beberapa orang yang berpikir salah. Ada orang-orang yang menyebut diri mereka 12 rasul. Mereka percaya mereka adalah satu-satunya yang telah membaca wahyu yang nyata dan bahwa mereka dapat mengubah dunia ini. Petik 2. 12 orang. Itu persis sama dengan jumlah orang yang membaca hingga bab 50 dari Ways of Survival. Mengapa mereka berbeda darimu? Mereka telah membaca lebih banyak wahyu daripada kita. Saya benar. Saat ini, ada 11 rasul yang dikenal. Saya menduga bahwa nabi yang Yo Jong-hyuk Nim temui adalah rasul terakhir yang tidak dikenal. Petik 2. Karena mereka adalah orang-orang kreatif, mereka beradaptasi ketika dilemparkan ke dalam skenario. Ini adalah kesalahpahaman yang nyaman. Tidak, tunggu sebentar, kesalahpahaman. Jika saya memikirkannya, salah satu dari 12 orang yang membaca bab 50 adalah saya. Kamu tidak memiliki perasaan yang baik terhadap para rasul. Sejujurnya, itu benar. Tidak seperti kita, mereka berencana untuk menggunakan kitab wahyu untuk menaklukkan dunia ini. Petik 2. Mengapa hati nurani saya ditusuk? Mereka adalah orang-orang yang mengejar minat dan ketulusan mereka sendiri daripada menghentikan kehancuran dunia dengan membantu Yo Jong-hyuk. Mereka seperti 10 kejahatan. Petik 2. 10 kejahatan. Karena itulah aku ingin bertanya pada Yo Jong-hyuk Nim. Tolong tuntun kami. Hentikan mereka. Saya melihat, inilah tujuan sebenarnya mereka. Sejujurnya, itu agak mengejutkan. Saya tidak pernah berpikir mereka akan membutuhkan saya karena pertikaian di antara para nabi. Saya berpikir sejenak sebelum membuka mulut. Baik, saya menerima. Saya akan membentuk aliansi. Petik 2. Benarkah? Namun, aku punya satu syarat. Wajah Lee Sung Kook dan Jung Minseok tegang saat mereka menunggu kondisinya. Pertama, beri aku stasiun Changsin. Stasiun Changsin. Petik 2. Itu adalah stasiun tepat di atas Dongmyo. Apakah kamu belum memakannya? Petik 2. Kalau begitu stasiun target Chungmuro. Jung Minseok sepertinya tahu sesuatu. Sebenarnya, ini adalah bagian terpenting dari aliansi ini. Dalam Struggle for the Flag, target yang harus saya tempati adalah stasiun Changsin. Jika saya tidak bisa menerimanya, saya tidak akan bisa menyelesaikan skenario keempat bahkan jika saya berjalan di King's Road sampai akhir. Jika saya tidak menyelesaikan skenario keempat, saya dan kelompok saya akan mati secara otomatis. Ngomong-ngomong, ekspresi Lee Sung Kook aneh. Maaf, Yo Jong-hyuk Nim. Saya benar-benar minta maaf. Ini agak sulit. Petik 2. Mengapa? Pemilik stasiun Changsin bukan anggota kelompok kami. Itu bukan milikmu. Itu aneh. Itu karena stasiun Dongmyo tepat sebelum itu. Lee Sung Kook berkata sambil menghela nafas, Raja Tyrant telah menempatinya. Raja Tyrant. Darahku terasa dingin. Petik 2. Dia sudah menjadi raja. Salah satu dari 7 Raja Seoul, Raja Tyrant. Dia adalah satu dari sedikit orang yang dapat dibandingkan dengan Yo Jong-hyuk pada saat ini. Tidakkah perlu beberapa hari sampai ia berkembang menjadi raja? Pria yang memulai di stasiun Dobong sudah turun sejauh ini. Tidak masuk akal tidak peduli bagaimana aku memikirkannya. Lee Sung Kook menerima tatapanku dan melihat ke bawah. Sebenarnya, beberapa nabi membuat beberapa kesalahan dan kekuatannya tiba-tiba naik. Di tengah-tengah mengambil beberapa nabi, dia mengambil stasiun. Pada saat itu, para nabi memiliki 53 anggota. Petik 2. Tiba-tiba, kredibilitas mereka menurun tajam. Ketika saya memikirkannya, saya tidak tahu awal novel dengan baik tanpa bantuan. Mengapa saya pikir orang-orang ini akan berhasil?
Jangan terlalu khawatir tentang itu. Kami sedang mempersiapkan senjata yang kuat untuk menghilangkan Raja Tyrant. Bukan hanya Raja Tyrant, itu adalah senjata untuk berurusan dengan 12 rasul. Petik 2. Jung Min Seop setuju. Mungkin Yo Jong Hyuk Nim tidak mengetahuinya dengan baik. Kami bekerja sangat keras untuk mencari tahu wahyu. Petik 2. Tidak, saya tahu. Orang-orang ini seharusnya tidak sendirian. Saya harus mengakhirinya sebelum orang-orang ini dapat merusak cerita. Ah, ini bagus. Cepat atau lambat, Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat senjatanya. Petik 2. Kesempatan untuk melihat senjatanya. Besok, dengan pengecualian 12 rasul, malam para nabi akan diadakan. Jika kamu tidak keberatan. Petik 2. Mata Jung Min Seop yang bersemangat menatapku. Yo Jong Hyuk Nim, aku ingin kamu ikut dengan kami. Setelah ceramah, Jung Hyewon, Lee Hyun Sung dan saya berkumpul di akomodasi yang disediakan oleh Lee Sung Kook. Saya melihat bendera stasiun Chung Muro. Sepanjang sore, bendera saya diganti menjadi Navy karena pemindahan stasiun Dongdaemun dan stasiun Chonggu. Anda telah menggunakan manfaat dari bendera Angkatan Laut. Mulai sekarang, Anda dapat menggunakan obrolan grup dengan anggota grup. Mulai sekarang, kami tidak perlu khawatir tentang percakapan. Obrolan grup tidak dapat dicegat kecuali anggota grup lain berada di area yang sama. Saya menjelaskan secara singkat kepada mereka tentang apa yang terjadi hari ini. Jung Hyewon samar-samar memperhatikan tetapi Lee Hyun Sung terkejut. Oh my god, itu tidak bisa dipercaya. Mereka tahu bagian dari masa depan. Itu sebabnya Dok Jasi bertindak sebagai Yo Jong Hyuk. Iya. Maka kita harus tetap di sini untuk saat ini. Kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang mereka. Enggak. Hari ini aku akan merawat mereka. Saya memandang Jung Hyewon dan berkata. Saya minta maaf Jung Hyewon si. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit terluka. Tanda hubung. Aku hanya bercanda. Bukankah Dok Jasi bermain sebagai gangster sekarang? Jika Anda menyesal, izinkan saya menangani si brengsek itu dari sebelumnya. Jung Hyewon tersenyum dan melanjutkan. Lalu malam ini akan menjadi malam yang panas. Panas. Lee Hyun Sung sangat ketakutan dengan lelucon Jung Hyewon. Aku menggelengkan kepala. Aku harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Sesuatu untuk dilakukan. Sekarang semuanya bergerak. Itu akan sulit. Aku mengambil jubah kecil saat aku selesai berbicara. Sosokku tiba-tiba menghilang dan Lee Hyun Sung berbicara dengan kebingungan. Dok Jasi. Aku akan memberimu sinyal, maka Anda akan pindah. Itu adalah barang istimewa anggota emas, jubah pertapa, yang dibeli seharga 3.000 koin. Itu adalah item konsumsi 5 kali tetapi itu bisa mempertahankan siluman absolut selama 20 menit setelah kemampuan diaktifkan. Saya melebur ke dalam kegelapan. Itu tidak berguna melawan lawan dengan absolute sense level 6 atau lebih tinggi tetapi tidak ada yang memiliki keterampilan seperti itu di sini. Saya melewati penjaga yang mengantuk dan tiba di tenda Han Dong-hun. Ada sound wave blocking di sekitar tenda jadi saya tidak khawatir tentang siapapun yang mendengar begitu saya masuk. Dia dengan hati-hati membuka tenda dan melihat seorang anak laki-laki duduk di keyboard sendirian. Lingkaran hitam lebih tebal daripada siang hari. Seorang anak laki-laki sendirian yang berkomentar sendirian. Para nabi telah mengubah bocah ini menjadi mesin usang. Mesin propaganda yang memanipulasi masa depan dengan menyebarkan informasi yang memadukan fiksi dengan kebenaran. Itu tidak memiliki banyak efek sekarang tetapi nilai bocah ini akan tumbuh seiring waktu. Aku diam-diam mendekat dari belakang dan menutup mulutnya. Han Dong-hun tersentak dan berjuang, tetapi tidak mungkin untuk menolak saya dengan kekuatan level 10. Aku memasukkan tanganku ke sakuku dan mengeluarkan obat kebangkitan mental yang kubeli bersama jubah petapa. Itu adalah 3.000 koin besar. Itu akan bohong jika saya mengatakan itu tidak disesalkan, tetapi jika saya bisa mendapatkan Hermit King of Shadows dengan 3.000 koin, itu akan menjadi transaksi yang menguntungkan. Beberapa waktu setelah diberi makan stimulan, mata Han Dong-hun berubah. Efek hipnosis dilonggarkan dan akal sehat anak itu mulai kembali. Kamu. Hipnosis tidak berarti bahwa ia melupakan segalanya. Di kepala bocah ini, semua jenis trauma akan melanda mereka. Setelah hipnosis tergelincir, sponsornya akan mulai melakukan intervensi sampai batas tertentu. Sponsor di belakang karakter, Han Dong-hun, telah mengungkapkan dirinya sendiri. Rasi bintang, bayangan di balik tirai, telah mengucapkan terima kasih. 500 koin telah disponsori. Han Dong-hun melangkah mundur sambil memegang bendera di tangannya. Saya memperhatikan bendera itu dengan cermat dan dengan sengaja menjauh. Jangan khawatir, saya di sini bukan untuk mengambil bendera. Petik 2. Kamu pintar jadi kamu harus segera mengerti. Jika saya ingin menyakiti Anda, saya tidak akan merilis hipnosis. Petik 2. Lalu. Saya ingin berteman. Mata Han Dong-hun bergetar. Saya menunggu sebentar. Itu sampai turbulensi di kepalanya tenang. Tapi Han Dong-hun tidak bisa berbicara dengan mudah. Itu mengingatkan saya, orang ini punya masalah. Apakah sulit berbicara secara langsung? Jika Anda tidak keberatan, saya ingin membicarakan ini. Petik 2.
Han Donghun menatap smartphone yang dipegang di tangannya dan mulai menggumamkan sesuatu. Karakter, Han Donghun, menggunakan, Wide Area Internet Level 5, pada ponsel cerdas Anda. Anda dapat menggunakan internet di mana saja di Seoul Dome, kecuali kesadaran, Han Donghun, terganggu. Setelah beberapa saat, nama Han Donghun muncul di messenger smartphone. Kamu siapa? Aku sudah mencarimu. Lee Sung Kook juga mengatakan itu. Saya rasa begitu. Saya. Jari-jari bocah yang gemetaran tidak bisa menghasilkan kalimat lagi. Secara naluriah saya sadar, mustahil untuk membujuk bocah ini sekarang. Selama lebih dari 10 hari, luka bocah itu telah bernanah sampai ke titik di mana ia tidak bisa dipulihkan dengan mudah. Saya memahamimu. Menakutkan dan membingungkan. Karakter, Han Donghun, sangat terganggu. Jangan menggelikan. Aku berbeda dari orang-orang itu. Aku tidak bisa mempercayaimu. Apakah kamu tidak membenci para nabi? Mata Han Donghun bergetar. Dendam yang berakar dalam memenuhi mata bocah itu karena hipnosis. Jika kamu mengizinkanku, aku bisa menyingkirkan mereka. Mengapa? Anda seorang nabi. Mereka seharusnya tidak ada. Mereka mengganggu. Epilog. Han Donghun menatapku dengan mata yang tidak bisa mengerti dan mengetuk keyboardnya. Untukku, apa yang kamu inginkan? Anda hanya akan menggunakan kemampuan saya saja. Aku mendongak dan perlahan membuka mulutku. Tidak, itu justru sebaliknya. Aku menatap mata Han Donghun saat aku berbicara dengan keras. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Sekarang waktu brengsek itu berakhir. Semuanya akan berakhir besok. Petik 2. Kalau ini sudah selesai, aku akan punya sebotol soju. Iya, apakah Anda melihat mata bajingan itu sebelumnya? Mata Sage memelototiku dan aku hampir mengalami serangan jantung. Petik 2. Hahat, bagaimana seorang pria yang turun di prolog tahu tentang Sage's Eyes? Suara ceria, sangat menyenangkan sehingga saya ingin terus mendengarkan. Hei, para nabi lainnya masih curiga. Bagaimana aku meyakinkan mereka? Mereka telah mengganggu saya untuk pergi ke Chungmuro. Petik 2. Beri aku ponselmu dan aku akan berbicara dengan mereka. Bagaimanapun. Wajah Jung Min Seop menegang saat dia mengutak-atik keyboard. Mengapa internet tiba-tiba tidak berfungsi? Apa bocah itu tidur lagi? Pergi memeriksanya. Petik 2. Jung Min Seop hendak meninggalkan tenda ketika tubuhnya menabrak sesuatu. Saat dia mengulurkan tangan. Apa ini? Cheating. Jung Min Seop jatuh ke tanah dengan teriakan. Aku melepas jubah petapa dan memegang pedang iman. Ye Yo Jong Hyuk, bagaimana bisa? Lee Sung Kook yang bingung tersandung sementara Jung Hee-won menjulurkan kepalanya dari luar tenda. Saya merawat beberapa dari mereka. Tapi ada terlalu banyak orang. Aku tidak akan bertahan lama. Petik 2. Jung Hee-won menghilang dan suara pertempuran terdengar dari luar. Sekarang penjaga akan berkumpul. Apa kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu melakukan ini? Yo Jong Hyuk, kamu tidak akan bisa berurusan dengan kita semua. Petik 2. Semua. Saya tidak harus berurusan dengan semua orang. Saya hanya perlu menangani Anda. Petik 2. Komentar ini membuat bibir Lee Sung Kook berkedut. Aku minta maaf Yo Jong Hyuk tapi aku tidak bisa membiarkan. Kudu duduk. Aku dengan ringan menyapu Etherblade ke arah Jung Min Seop yang jatuh dan memotong baju sirah yang dia kenakan. Jung Min Seop menjerit. Tidak. Dagingnya sobek dan sehelai kain terlepas. Saya mengambil sepotong kain yang rontok. Anda telah memenangkan bendera, grup Dongmyo. Bendera Angkatan Laut Anda telah menyerap pencapaian kumulatif bendera Angkatan Laut. Bendera Angkatan Laut Anda telah berevolusi menjadi bendera coklat. Bendera yang kuat melindungi Anda. Kamu adalah perwakilan nyata dari Dongmyo. Bagaimana? Tidak peduli betapa bodohnya kalian, kamu tidak akan menunjukkan bendera dengan bangga. Pertama-tama, itu aneh bagi mereka untuk memberikan posisi perwakilan kepada Han Donghun. Mereka tahu masa depan dan tidak akan memberikan posisi yang representatif kepada karakter dalam novel. Namun, Lee Sung Kook bukan wakilnya. Hanya ada satu jawaban. Anggota yang tersisa dari grup Dongmyo sedang menunggu keputusan Anda. Sekarang penjaga tidak ada artinya. Jung Min Seop yang putus asa tergagap. Ye Yo Jong Hyuk, para nabi lainnya akan mengetahui hal ini. Petik 2. Bagaimana Anda akan memberitahu mereka ketika internet tidak berfungsi? Lee Sung Kook berteriak ketika dia menyadari bahwa semua rencana mereka hancur. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini pada kami? Ayo lihat, pertanyaan ini tidak ada artinya. Bahkan jika aku adalah Yo Jong Hyuk yang asli, aku tidak akan membentuk aliansi dengan orang-orang sepertimu. Petik 2. Apa? Jangan katakan padaku. Aku menyeringai pada duo yang terlihat pucat dan tertawa. Kamu harus membaca sampai akhir.